Siap. 1, 2, 3. Cemara, cemara, oke, oke. Cemara, cemara, oke. Cemara, cemara, oke, oke. Cemara, cemara, oke. Cemara, siap mengapa. Halo Sobat Kampus Kuning dimanapun kalian berada. Kami dari mahasiswa STPM Santa Ursula ND, program studi sosiatri kelas 2A1, akan menjelaskan tentang pengertian pengetahuan lokal dan kearifan lokal dengan sumber bacaan melalui skripsi yang kami baca di perpustakaan STPM Santa Ursula ND. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan lokal. Pengetahuan lokal adalah pengetahuan yang unik dan khas, tradisional dan dinamis, dan berkembang di wilayah-wilayah tertentu. Dibentuk melalui proses belajar dari pengalaman orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut dalam jangka waktu yang lama. Pengetahuan lokal mengakomodir konteks manusia, alam, dan roh. Diteruskan secara turun-temurun melalui tradisi oral, merupakan dasar bagi pengambilan keputusan di tingkat lokal. Oke, baik, tadi kita sudah sempat singgung tentang pengetahuan lokal. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang mengandung unsur nilai dan moralitas, faktor konsep, kepercayaan, dan persepsi masyarakat, ihwal dunia sekitar. Kearifan lokal diteruskan secara turun-temurun, berakar pada masa lalu dan menjadi rujukan bagi tatanan kehidupan masyarakat di waktu wilayah tertentu. Hai, setelah kita sudah mengetahui apa itu pengetahuan lokal dan kearifan lokal, berikut kami akan menyajikan beberapa contoh skripsi yang akan membahas tentang pengetahuan lokal dan kearifan lokal. Skripsi yang pertama kami ambil makna ritus Ketipare bagi masyarakat Desa Ranga, Kecamatan Letusoko, Kabupaten ND. Yang pertama, ritus adalah upacara yang dilakukan oleh manusia dalam usaha membangun relasi dengan Tuhan maupun leluhur. Sebagai wujud penghormatan, ritus merupakan kegiatan yang sangat berstruktur. Setiap penyelenggaraan atau pengikut atau kumpulan pengikut memiliki pesan tersendiri di dalamnya. Nah, untuk ritus Ketipare sendiri itu dibentuk dalam bidang pertanian. Ritus Ketipare adalah ritus yang dijalankan untuk menandai permulaan musim panen, khususnya panen di ladang. Nah, ritus ini dijalankan pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Ritus ini dijalankan oleh Mas Mosalaki dan pemilik kebun, beserta anak kalo Faiwalu yang diundang menanam padi. Nah, ritus ini dijalankan oleh Mas Mosalaki dan pemilik kebun, beserta anak kalo Faiwalu yang diundang untuk memanen padi. Ritus ini memiliki 3 makna, yaitu penghormatan kepada alam, padi. Menurut kepercayaan orang Lio, padi berasal dari Ime Bupu atau Dewi Padi yang mengorbankan dirinya. Dalam ritus ini, padi secara khusus dihormati karena memberikan kehidupan bagi manusia. Penghormatan ini tampak pada saat pemotongan ayam dan larangan untuk saling menegur atau bicara antara orang yang melintas di jalan tempat kebun yang sedang dilakukan ritual. 3. Yang kedua, penghormatan kepada roh dan leluhur. Pada saat 3. pelaksanaan ritus, pemilik kebun memberikan makan untuk orang-orang meninggal atau biasanya disebut patika atau mata. Nah, dengan doa adat yang bunyinya seperti ini. Mai saimiu atamata, mata mulu, mata wau muri, atafai atakaki, analoo atadua, mai ka bau pesa mondo. Yang artinya, orang yang sudah meninggal lebih dulu dan juga yang meninggal kemudian, anak laki-laki dan anak perempuan, anak kecil dan orang dewasa, mari makan bersama. Yang ketiga, penghormatan kepada wujud tertinggi. Penghormatan kepada Dua Nggae dan juga penghormatan kepada Nitupai atau roh jahat. Penghormatan ini merupakan suatu sistem religi yang turun-temurun yang dilakukan
oleh masyarakat sekitar dalam acara Ketipare. Dalam ritus ini masih terus-menerus dijalankan sampai saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, ritus ini seakan sudah tidak lagi sakralnya, karena seperti kita ketahui bahwa para kaum muda mengikuti ritus ini namun tidak memaknai apa arti dari ritus ini. Untuk masyarakat sekitar, diharapkan untuk tetap menghadiri undangan untuk mengikuti pelaksanaan ritus Ketipare agar tetap menjaga dan melestarikan serta menghormati budaya yang terdapat dalam ritus tersebut hingga tetap terjaga. Saya akan melanjutkan tentang skripsi yang kedua dengan judul Perempuan dan Tenun Ikat Studi tentang minat kaum perempuan terhadap budaya tenun ikat di Desa Rubit, Kecamatan Herikolong, Kabupaten Sika. Budaya merupakan sebuah realitas yang meliputi praktek-praktek dan pengalaman-pengalaman kultur tertentu yang bisa dilihat dari aspek sosiologis dan historis. Budaya tenun ikat adalah salah satu produk kebudayaan di Desa Rubit, Kecamatan Herikolong, Kabupaten Sika. Dalam kultur masyarakat Sika, hasil penenun atau saming pada awalnya merupakan busana yang dipakai sehari-hari untuk perempuan yang disebut dan untuk kaum pria disebut lipa. Sesuai dengan kultur asli masyarakat Sika, pakaian tenun ikat merupakan bagian integral dan aktivitas seseorang perempuan. Pada zaman dahulu, seorang perempuan diharuskan untuk terampil mengerjakan sarung karena indikator dan eksistensi seorang perempuan diukur dari tingkat penguasaan keterampilan. Seorang perempuan yang terampil mengenakan kerajinan tenun ikat akan dijuluki hura kirek atau orang yang terampil, di mana ia akan memiliki status sosial yang tinggi dibandingkan dengan yang lain yang kurang terampil. Dengan kata lain, bahwa status perempuan menjadi sempurna apabila seorang perempuan mampu mengenakan kerajinan tenun ikat. Dalam budaya tenun ikat ini masih terus dijalankan sampai saat ini, namun seiring berjalannya waktu, tenun ikat ini memang masih digunakan, tetapi kaum muda sekarang tidak tahu cara pembuatan tenun ikat. Untuk masyarakat sekitar, khususnya para kaum perempuan atau ibu-ibu, agar bisa mengajarkan para kaum muda untuk melatih dalam tenun ikat itu. Sekarang saya akan membahas tentang skripsi yang ketiga dengan judul Jaminan Sosial Masyarakat, studi tentang pelaksanaan Menguntumuri dalam upacara duka di Desa Raja Timur, Kecamatan Bowai, Kabupaten Nagriteo. Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas yang diteruskan secara turun-temurun dan dari generasi per generasi. Aturan merupakan petunjuk atau patokan pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang yang dari pergaulan atau interaksi kelompok manusia dalam suatu wilayah tertentu. Aturan merupakan petunjuk atau norma sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi ataupun kelompok tertentu, khususnya dalam kelompok Menguntumuri ini. Dengan adanya aturan norma mampu mempengaruhi individu atau anggota tersebut untuk selalu berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama yang merupakan tujuan bersama pula. Terbentuknya kelompok Menguntumuri bersamaan dengan terbentuknya Kampung Bolokota, yaitu sekitar bentuknya kelompok Menguntumuri bersamaan dengan terbentuknya Kampung Bolokota, yaitu sekitar 1996. Kelompok ini terbentuk berawal dari rasa empati dan kepedulian yang tinggi dari masyarakat setempat terhadap sesamanya, khususnya pada saat kedukaan. Melihat hal ini, timbullah kemauan dari masyarakat setempat untuk membentuk kelompok sosial atau organisasi yang khususnya untuk urutan kedukaan.
Dalam pelaksanaan Memento Mori ini, bahan-bahan sangat dibutuhkan untuk membantu keluarga yang mengalami kedukaan. Dengan adanya bahan-bahan tersebut dapat memperlancar keberlangsungan proses pelaksanaan Memento Mori. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan Memento Mori yang dikumpulkan oleh anggota kelompok tersebut sangat membantu dan meringankan beban keluarga yang sedang mengalami kedukaan, khususnya masyarakat yang ekonominya lemah. Pada awalnya kelompok ini menggunakan nama atau istilah kampung itu Ulu Eko atau Kekaboa. Secara etimologis, Ulu berarti kepala dan Eko berarti ekor. Atau Ulu berarti kampung bagian atas atau Eko berarti kampung bagian bawah. Jadi Ulu Eko berarti kampung yang memiliki rasa kepedulian. Seiring berjalannya waktu, tepat pada tahun 2007, kelompok sosial ini diganti lagi istilah Memento Mori, artinya ingatlah kematian. Hingga saat ini, kelompok sosial ini terus menggunakan istilah Memento Mori sebagai nama kelompok tersebut. Skripsi yang berikut dengan judul Makna Ritus Papazia bagi Kehidupan Masyarakat Desa Kelipe, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada. Ritus adalah wacana yang dilakukan oleh manusia dalam usaha membangun relasi dengan Tuhan maupun leluhur-leluhur sebagai wujud penghormatan. Ritus merupakan kegiatan yang sangat berstruktur. Ritus Papazia diperkenankan untuk diunggah sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Waktu pelaksanaannya dilakukan dengan Suramazi mengenai kesepakatan dan kesiapan dari seluruh anggota keluarga. Dalam menyongsong upacara ini terdapat dua persiapan, yaitu persiapan dekat dan persiapan jangka panjang, yakni dari jauh-jauh hari sebelum lintas berlangsung dalam hasil wawancara. Persiapan dekat, persiapan jangka panjang, yakni dari jauh-jauh hari sebelum lintas berlangsung dalam hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa setiap urusan atau rencana yang dikerjakan mengenai perayaan terlebih dahulu diadakan musyawarah bersama antara keluarga terdekat agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengenai pelaksanaan ritus. Masih banyak dijalankan sampai saat ini. Namun, sering berjalannya waktu, ritus ini seakan sudah tidak sakral bagi seperti dulu. Karena para kaum muda masih banyak sekali tidak menghadiri atau mengikuti kegiatan ini. Untuk masyarakat sekitar masih diharapkan untuk tetap menghadiri undangan untuk mengikuti pelaksanaan ritus Papazia agar budaya ini tetap dilestarikan dan menghormati budaya yang terdapat dalam ritus tersebut hingga tetap terlestarikan. Saya akan membahas skripsi yang berikutnya. Skripsi yang berikutnya adalah hilangnya ritus Soboka Au dalam pemilihan Mosalaki Kelimbu. Dalam konteks masyarakat Kabupaten Ende umumnya dan masyarakat adat di Desa Kelimbu, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende khususnya, ritual adat senantiasa mewarnai seluruh aspek kehidupan yang biasanya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat yang bersangkutan. Salah satu ritual yang terkenal ialah ritus Soboka Au, yakni suatu ritual yang biasanya dilaksanakan pada setiap pergantian Mosalaki seperti halnya dalam pemilihan Mosalaki Kelimbu. Masyarakat Liu sendiri merupakan simbol bahwa seorang yang menjadi pemimpin harus direstui oleh leluhur dan alam. Di sini, bambu dapat menjadi simbol dari alam yang turut berperan dalam menentukan seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa Mosalaki
dalam menjalankan kepemimpinannya harus menghormati alam. Dalam menjalankan kepemimpinannya juga, Mosolaki harus menghormati atau mengabdi pada kepentingan masyarakat Fai Walu Anakalo. Perlu digarisbawahi bahwa setiap orang yang mau diangkat menjadi Mosolaki, tahap awalnya melalui musyawarah dalam keluarga. Hierarki Mosolaki dalam struktur budaya masyarakat adat Kelimumbu seperti dilakukan oleh Philippus Peu, salah seorang Mosolaki, bahwa struktur Mosolaki dalam masyarakat adat Kelimbu terdiri atas kepala suku atau Mosolaki Pu'u yang dalam bahasa setempat disebut Deoloka Bubupu. 3. Kanga Olo Tuburia Kanga Bewa Deo Uluteke Eko Sainiru Lekada Geta Meskibau Dalau Anakalo Toa Leru Lele Pake Beta Leke, yang artinya sebagai pengusaha tanah Gumbu sejak dari dulu kala, Mosolaki memiliki peran sebagai penghubung antara masyarakat setempat dengan leluhur yang memiliki tugas mempunyai tugas untuk memberi makan kepada leluhur. Setelah semuanya telah dilakukan, dalam seiring berjalannya waktu, ritus ini memang sampai sekarang masih dipertahankan. Namun sangat disayangkan karena para kaum muda yang tinggal dalam ruang lingkup keluarga Mosolaki pun terkadang melanggar beberapa aturan-aturan adat yang ada dalam ritus Boka Alu ini. Dan yang sangat disayangkan lagi, dalam ritus ini, para kaum muda sudah tidak menganggap bahwa ritus ini adalah ritus yang sakral. Bagi mereka, ritus ini adalah ritus yang biasa saja, yang dilakukan secara turun-temurun, namun tidak memiliki arti apapun itu. Sekian dari presentasi kami mohon maaf jika dalam presentasi tadi ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Kami dari kelompok Cemara mengucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.